ulangi ya, pemburit itu sesama jenis. Beda. Di dalam Bible itu ndak ada hukum itu. Nggak ada. Saya baca itu dari artikel kekristenan sendiri. Tidak ada narasi sehingga mereka takut mengatakan kalau itu dosa. Nggak ada itu. Loh, Jadi kalau dulu kan tentang jelas tadi Bang, tidak akan masuk dalam kerjaan Allah kan? iya banci dan pemburit kan. Iya. Jadi apa? Assalamualaikum. Sini kan Waalaikumsalam. Tapi Waalaikumsalam Tapi kalau perempuan, warahmatullahi ayo. wabarakatuh. iya, Pet, tapi kalau sendal masuk ke situ, Pet. Sendal ada di surgamu itu. Sendal. Jadi dibedakan. Lanjut Ustaz, lanjut silakan. Ya, tidak ada dalil sama sekali. Itu yang dijabarkan oleh mereka yang ahli dari Bible, bahwa itu tidak diajarkan. Makanya gini, contoh juga gini ya. Jangan Islam itu begitu indahnya, misalnya kita tidak boleh berhubungan kalau istri lagi haid. Nah, Petra gimana itu? Haid dihajar juga? nggak boleh, Bang. Hah? Nggak boleh. Ikut tuntunan siapa? Itu kan menurut Alkitab. Islam. Di mana di Alkitab? Dimana lagi? Mana coba pakai dalil. Pakai dalil. Tadi kamu dalil di Korintus nggak ada. Lawak Bang, kau. jangan pancing dia, Bang. Bang Ayubi jangan pancing dia, Bang. Loh, enggak, ini kan kita bicara dalil toh. Iya. Kita bicara Iya, dalil. iya. Katanya di Alkitab Iya. ada. Mana Kalau bagi mereka coba, tuh lebih parah lagi. Kalau perempuan yang haid itu mereka buang itu. Nggak dipakai, nggak boleh tidur seranjang, nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh. Jadi apa yang disentuh dia itu nggak boleh kita sentuh lagi. Nggak, dia ini kan nggak pakai perjanjian lama. Kalau pakai perjanjian lama, berarti harus Iya, konsisten. Kalau ada anak durhaka dihukum mati. Tapi mereka kan nggak pakai. Jadi pakai yang perjanjian baru ya. Nah, Coba mana Petra ajaran Yesus Mana? yang melarang Aku wanita haid dilarang Sambil nyari dilarang dia, disodok. Bang Ayub. Mana. Sambil nyari nggak apa-apa, biar kita tungguin. Kita tungguin. Yang mengajarkan seperti itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Yesus nggak ngajarin yang gitu-gituan, Petra. Coba bayangin lo, istrimu lagi haid, lagi datang bulan, kau sodok. Pakai helm keluarmu. Nah, lucunya begitu loh. Lucunya begitu. Itu kan dibahas di Komal Oten tuh. Ketika Rasulullah menganjurkan kalau memang kamu ada hasrat dengan istrimu, bagian itu tutupi pakai kain supaya tidak sampai terjadi jima kan, hubungan badan. Itu kan tuntunan Nabi itu. Jadi masih bisa didatangi dari sisi yang lain. Terus itu diolok-olok, diejek-ejek. Kalau balik ke mereka gimana? Kan nggak ada kebersihan di situ, nggak ada toharo di situ kan. Hantam baik kan. Jadi saya pikir kadang-kadang harus dibelikan cermin memang yang besar supaya sebelum misalnya menyerang ajaran-ajaran Islam itu dilihat dulu ajarannya gitu. Masuk akal nggak? Ada ndak ajaran itu? Jangan-jangan di kalian bebas aja mau kotor dah. Mau mau nggak beradab dah. Itu kan nggak ada ajaran, nggak ada aturan mau gimana? Kalau bahasanya Iya. umur 5 tahun dibilang yoyok gitu, Pet. Lanjut. Itu bahasa di tempat saya, Bang ya, di tempat saya. Masuknya dalam keadaan bersih. Keluar. bisa dibayangin, Bang. Jangan dibayangin. Jadi terkait kalau kita berhasrat, seorang suami berhasrat ya. Itu keluarnya jadi Rasulullah itu ya kita boleh mendekati asalkan jangan namanya berjima ya, artinya kita berhubungan. Nah, kita boleh di situ meminta pertolongan istri kita dengan cara apapun kan begitu. Yang penting jangan dimasukkan ke lubang yang sedang haid ya, tidak boleh gitu, Bang. aja lah. Iya, kita boleh, Bang, kita boleh. Daripada sini Allah mencegah supaya kita laki-laki ini berbuat maksiat. Iya, mencegah. Artinya kalau kita di mana kita berhasrat pada saat itu seorang laki-laki ini nafsunya tinggi gitu kan. Kita kepingin kali gitu. Ternyata istri kita tidak bisa untuk memenuhinya kan begitu. Atau arti kata dalam keadaan haid. Iya. Nah, kita bisa minta tolong dengan istri kita. Kita cumbui dia
kita cumbui dia, lalu kita minta tolong kepadanya bagaimana caranya supaya bisa keluar sperma yang ada di dalam tubuh kita laki-laki, seperti itu. Ya, Saya belum maaf cakap ya, tahu maaf cakap ya. balik. Ini bukan cerita hal yang bagaimana gitu ya. Ini teman-teman yang di bawah yang kalau belum 18 tahun ke atas tolong ditutup ya matanya ya. di skip. Iya. Nggak Petra, apa-apa, itu Petra. bagian Tap dari layar dong, tap layar. bayangkan lagi ya, bayangkan Biar lagi. aman room. Tap layar biar Bayangkan lagi. aman room. Bayangkan lagi di Komal Oten tuh saya lihat tuh. Dia bahas ini Muslim masa mau begitu aja berdoa mau jima. Ya salam. Ya, kita berdoa itu kan menunjukkan kita jadikan itu ibadah gitu loh. Iya. Tidak kayak binatang kan tiba-tiba langsung Trot. ya astagfirullah. Jadi kadang-kadang Langsung saya seruduk itu, langsung saya seruduk. berkesimpulan ya istilahnya. beginilah. Kalau kalian memang benci dengan ajaran Islam itu, ya juga pakai otak gitulah. Dilihat-lihat juga, jangan menarasikan sesuatu yang baik kamu paksa jadi buruk. Soalnya kalau kamu narasi yang sudah jelas-jelas baik bisa diterima masyarakat, kamu burukkan, nanti kamu yang jadi orang buruk di mata orang gitu pasti itu. Kamu tuh ngadi-ngadi lah pasti itu kayak gitu. Orang jelas-jelas bagus kalau dibilang buruk gimana. Ya, makanya perkawinan di dalam Islam itu semuanya adalah ibadah itu. Ibadah itu banyak pahala di sini. Makanya kami disegerakan bagi sudah mapan menikah laki-laki dan perempuan. Kok noise sekali ya? Bang Jibril kasih kesempatan dulu. Iya, Bang Jibril, silakan. Kasih Assalamualaikum ini. Bang Jibril. Iya. Bang Jibril mau Kasih ngasih wawasan data. Silakan. untuk Petra Iya, dan juga Petra sama Masaha. Masaha ini. Apa yang Cuma Oh iya. simple sih, cuma mau nanya, Bang Petra sama Bang Masaha ini Protestan? Iya Bang, ya. Aku Protestan Bang. Bang Petra? Kalau aku Pentakosta. Pentakosta. Oke, Protestan berarti juga Oh, itu. GPDI Bang ya, GPDI ya. berarti dua-duanya abad 16 ya. Siap. Kalau aku GKI Bang. Oke, GKI. Yo. Oh, Masaha GKI. Masahanya ngaku dia abad 16 ya Masaha. Ngaku nggak kamu? Kalau GPDI berarti pendetanya berarti pendeta Yosua ya. Mantan anak band lah pokoknya. Pendetanya mantan anak band. Bentar. Pendeta GPDI itu ada yang bernama Pendeta Yosua yang kepalanya botak itu nggak ada rambutnya. Betul nggak Petra? Yang mana? Banyak. Di Salatiga kalau nggak salah, di sekitaran Salatiga itu. Oh, Salatiga. Pendeta Yosua. Hah? Kok di Salatiga? Aku di Padang Bulan. Jadi Medan. Padang Bulan itu mana? Medan. Padang Bulan. Medan. Oh, Medan ya. Medan dekat Bang Erik. Bang Erik mana Bang Erik? Kalau di Iya, Salatiga. Padang Bulan juga. Kecamatan Medan Selain. Petra, PP1. kalau kamu bertanya-tanya dan betul-betul tulus bertanya seputar Islam, ya kan, kepada Ustadz Alwan, kepada Bang Jibril, kepada Bang Erik, insya Allah kamu akan menjadi anak baik, Petra. Tidak akan seperti mereka penghujat-penghujat di luaran sana gitu loh. Kalau kamu memang betul-betul bertanya tulus dari hati kamu gitu loh. Tapi kalau niatmu menghujat, kamu akan ketampol dengan dalil yang ada di dalam Bible kamu sendiri gitu. Ya ada Tenten, selamat malam Tenten. Di mute dulu Tenten. Noise. Selamat malam, Assalamualaikum. Lanjut Bang Jibril tadi. Pertanyaan. Malam ini ada debat loh. Nggak ada. Cerita. Cuma itu sih. Berarti abad 16 dan mereka nggak bantah. Jadi itu aja. Oh, gitu. Itu aja ya. Singkat dan Agama padat. baru berarti Jibril. Iya kalau bantah baru dikeluarin datanya. Sulung kan, sulung. Selalu dipanggil sulung ternyata kan. Yang abad 16 ternyata yang Yang mana sulung. tahu Bang Jibril tadi bisa menampilkan data yang dibawa si Matt tadi itu. Mereka setuju. Oh iya, yang mana? Yang Sulung Matt apa tadi. bungsu? Iya, si Matt tadi, Bang. Si bungsu. Bungsu. Iya. Heeh. Bungsu. Itu tadi saya capture juga sih sebagian. Tadi ada yang disebut di Musnad Ahmad 10471 yang saya capture tadi. Yang saya pernah baca malah Ustadz ini Gede, Wan. Enggak, itu tadi udah yang dibuktiin tadi sebentar nih.
Mau buka on cam? Ini yang Bentar, Musnan. oke, bentar. Nah, ini lebih gede soal kamera. Ini sih Musnan Ahmad 10471. Tapi itu jelas sih sanadnya Hasan ya. Tapi maksud saya ini tolong dibenarkan Ustadz atau mungkin disalahkan ya. Tapi ada beberapa bagian sejarah yang bicara bahwa itu sebenarnya pertanda. Jadi ada cucu Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad selalu ciumi bibirnya. Itu rupanya beliau sudah tahu bahwa cucu yang itu akan mati diracun. Habis itu ada cucu yang diciumi lehernya itu Ya, disembelih. nanti Masya Allah. matinya meninggalnya karena itu. Jadi beliau itu sudah tahu nih cucu nanti akan meninggal dan di mana, dan beliau itu ya itu sih. Jadi apa benar tuh Ustaz, apa gimana tuh coba? Harus kita cross check literasinya lagi ya tentang itu, apakah itu dari Ahlul Bait, apa maksud saya dari Syiah atau dari narasi daripada Sunni. Dibacanya itu dari mana ya, Bang Jibril? Dari artikel apakah Itu ada? 2-3 bulan yang lalu saya baca, saya lagi nyari tuh literasinya di mana. Nanti deh sebegitu saya Oke, confirm baru saya mungkin bisa nanti ya, ini. insyaallah. Heeh. Saya sampai di sini mungkin bisanya bilang wallahu a'lam bishawab. Iya, makanya saya belum bisa pertanggungjawabkan. Tapi kalaupun lah itu benar, itu kan nggak jadi defense untuk serangan kan. Jadi ya biarkanlah. Iya, kan begini kan, beberapa oten itu kan kalau memang ya, tuduhan orang-orang benci Islam itu sekarang dia sudah nggak serang Quran lagi. Quran itu udah betul-betul terprotek dah. Nggak serang Allah lagi, nggak. Semuanya tuh serangnya ke Nabi dan dipelintir-pelintir gitu. Rasulullah pernah pukul istrinya itu di kuburan Baqi katanya. Saya baca hadisnya justru menunjukkan sayangnya Rasulullah ke Aisyah, sayangnya Aisyah ke Rasulullah gitu. Ya saya Allah. Pada riwayatnya jelas. Lalu kemudian bercerita tentang Aisyah. Nah itu kayak yang sering kita bahas tentang bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang umur Aisyah. Ada yang mengatakan sebagaimana tertera di dalam riwayat. Ada yang mengatakan, cuma itu kan agak sedikit ada sedikit perbedaan ya antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang umur 6 dan 7 tahun, ya kan? Kemudian dia ada 9, ada 10 tahun. Itu dalam riwayat. Tapi kan kita kemudian berpikir dalam riwayat Sahih Bukhari juga Aisyah dikatakan al-jariyah, jariyah. Dia sudah gadis remaja ketika turunnya surat Al-Qamar. Sehingga kajian-kajian ini merujuk kepada penjelasan dari salah seorang ulama di Mekah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bergelar Al-Idlibi. Beliau dengan kajian, beliau dikenal di Madinah, Mekah Madinah itu sebagai ahli matan. Dan beliau punya buku khusus tentang matan. Makanya Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menerangkan kadang-kadang ada sanadnya sahih, tapi matannya itu tidak sahih. Istilah teknisnya itu dikatakan at-tawahum fil qaul. Makanya saya termasuk yang memperkuat dalil bahwa Aisyah itu berumur 18 atau enggak 19 tahun ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang lupa menerawang misalnya kayak bagaimana Aisyah itu sering bersedih ditinggal Nabi. Ya kan, bagian ini sering dilupakan gitu, kayak Rasulullah itu kadang makan sehari. Itu diceritakan Aisyah. Ketika sahabat datang lihat Aisyah sesegukan karena nangis, kenapa engkau menangis ya Ummul Mukminin? Aku ingat Rasulullah. Kadang beliau dalam sehari hanya makan sekali. Itu kan ada memori-memori dari istri yang justru sangat cinta kepada suaminya. Tapi ini kan bagian ini kan nggak didapat oleh oleh yang pembenci ya. Dia nggak akan dapat narasi gitu. Jadi yang dia dapat satu riwayat yang mungkin problematik, ada tawahum dalam matanya, itu dia yang dijadikan
serangan-serangan yang nah itu ya biasa itu. Makanya ikhwan mereka menyerah di Quran, menyerah di konsep ketuhanan ya satu-satunya jalan ya harus nabi kita didegradasi gitu. Tapi insya Allah dengan Iya dua Siap ya. hari ini Ustadz 2 hari ini menyerang Nabi terus. oh Saya dari bilang dulu, kemarin Assalamualaikum. bilang dari Nabi, dulu iya Nabi Muhammad mati. Ya saya wajar orang dia manusia mati lah saya saya, bilang. saya dari sejak saya koreksi CP ya Christian Prince videonya ya itu udah contoh ya contoh. Ini saya bilang ini betul-betul tadlis ya. Ini kedustaan. Orang kalau makanya tidak jarang orang benci Nabi jadi pecinta Nabi. Ketika dia dapati apa yang dikabarkan dan dituduhkan itu tidak benar. Nah, contoh Christian Prince bikin video. Nabi itu minta uang kalau habis dikasih ceramah. Kalau habis minta konsultasi. Jadi, oh dikasih dihujat lah. Ini nabi atau tukang cari uang. Ini nabi atau apa. Padahal itu, kalau kita baca teks hadisnya, Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya ketika kalian datang kepadaku itu karena kalian berada, kalian punya harta. Sementara yang lain itu miskin. Yang lain itu tidak punya, mereka harus kerja di saat yang sama, kalian bisa duduk bersama saya. Maka saya berikan sekarang aturan, kalau kalian ingin bicara dengan saya, kalian sedekah dulu sama orang-orang fakir-fakir miskin itu. Itu dipelintir coba. Kan narasi yang bagus ya. Narasi yang Rasulullah itu berarti dermawan kan, dipelintir. Coba. Nah, oten-oten yang nggak tahu bahasa Arab, nggak bisa buka riwayat, nggak tahu istimbat dalil, jadi korban, mau gimana lagi ya, mudah-mudahan dapat hidayah lah. Allahumma amin. Memang Bang, Amin. Kalau Ustadz aku sapa dulu yang baru masuk. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam Katanya di Ustadz kereta. Awan, Bang Jibril, Bang Masaha, Pet. Unikum, masya Allah. Lagi di kereta. Oh Nah, pasti cantik banget di kereta. penampakan tadi itu apa ya? Oh, ternyata. Di kereta Kayak itu. rapper malam ini. Kayak rapper tadi nih. untuk memperkuat statement Ustadz Alwan di Aku emang repot. di Sahih Bukhari itu memang tercatat Aisyah memang bilang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah pada saat itu masih seorang gadis yang suka bermain. Itu Al-Qamar. Al-Qamar itu surat ke-54 dan diturunnya itu tahun ke-8 Sebelum Hijriah. sebelum hijrah ya. Iya, habis itu bisa kita lihat juga di Musnad Ahmad. Ini defense saya, Ustadz, yang selalu saya gunakan kalau untuk ada yang menyerang ke sana. Itu saya selalu pakai Musnad Ahmad 25158. Di situ Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia telah melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan Bawa kantong timba air ya. untuk diminum Betul. pasukan perang. Nah, habis itu di yang kedua, Sahih Muslim 1817 itu Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya ikut dalam Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Namun ketika perang Khandak usianya 15 tahun, Nabi pun memberikannya izin. Nah, jadi bisa digarisbawahin dari dua hadis tersebut, waktu Uhud berarti si Aisyah itu udah di atas 15 tahun. Betul, Habis itu betul. dari yang dan ketiga defense-nya itu anak-anak Umar ya. Hmm. Anak-anak Umar itu semua lahir di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu 6-10 ke bawah. Jadi kalau beliau memang dinikahkan di 6 atau umur 9, beliau lahir di 6-13, itu nggak bakalan kena gitu loh, nggak masuk. Jadi dan ada beberapa fakta lain lagi kayak perhitungannya itu dihitung dari Fatimah Zahra, habis itu umur Asma. Kalau Itu nanti dapatnya lebih tinggi lagi. kalau itu agak lemah ya karena itu berasal dari sejarah ya sejarah itu mungkin secara posisi dalil itu agak tapi ada beberapa hadis yang menunjukkan Aisyah tuh minal awwalin. Jadi dari kalangan yang pertama masuk Islam gitu. Disebutkan di situ termasuk Aisyah. Artinya dia kalau termasuk masuk Islam di awal berapa tahun kan baru hijrah itu. Terus Aisyah kan menikah setelah 1 tahun hijrah. Dijumlahkan aja. Kalau di saat itu dia
Nggak mungkin dong dia masuk Islam umurnya 1 tahun 2 tahun kan nggak mungkin, iya kan? Iya. Periode Dan 11 tahun misalnya dan berarti kalau dia 8 tahun ya berpas 18-19 tahun gitu. dan itu kalau udah saya patahkan dengan 3 fakta tadi, itu saya tinggal ke Keluaran 20 di mana Isaac itu nikah sama Rebecca umur 3 tahun. Kalau yang ini udah bisa perang kalian ributkan, yang satu lagi baru bisa berdiri. Gitu Nah, loh. Jadi ada juga itu di kitab Yasir, kitab orang jujur itu disebutkan dengan jelas Ribka itu Ribka itu 10 tahun dan siapa? Ishak itu 7 berapa ya? Bentar 90. ada telepon masuk. 50 lah. 90 kalau nggak salah itu. Betul nggak Bang Jibril? bentar, itu referensinya di sini saya buka aja ya. Ini ada yang nanya juga, Ishak kok di Keluaran? Ini saya tunjukin aja nih. Mantap, mantap. Sebentar. Biar jelas gitu loh. Nggak ngarang-ngarang. Bang bisa dibesarkan. Nah, nih. Isaac was 40 years. Ini Genesis 25 ya. Nomor? Genesis 25, 20. Nomor? Isaac was 40 years old when he took a wife, Rebecca. Ya. Habis itu di sininya kita bisa lihat. Nah nih, Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Ya, ini langsung nih dari Saveria. Genesis 25:21. Ya. Ini sumbernya nih. Saya nggak fitnah-fitnah. Genesis 25:21 itu. Nih. Dari Saveria. Oh, berarti Mantap, mantap. Genesis bukan Kejadian. Jadi namanya apa itu? Berarti namanya Genesis apa tuh? Tahu deh. Si Ibes telepon, tunggu sebentar. Ustaz Uni, Alwan, Sorry ada telepon tadi. Uni berisik. Uni itu. Kok Uni berisik katanya lagi di kereta. ya? Nge-rap dia, Oh. nge-rap. Lagi beri. Bentar Iya. lagi turun. Bentar lagi nyampe. Allah. Oh, udah mau nyampe Uni. Iya. Bentar. Uni, kemarin aku mau mandi, makanya aku nggak mau berani on cam. Aku mau mandi nggak pakai baju, maaf ya. Maaf ya Uni. Genesis itu berarti Kejadian ya? Genesis Kejadian. Iya, tadi saya bilang apa? Keluaran ya? Kan Exodus. Oh iya tadi. Enggak Kejadian, Keluaran bilang Exodus. Kejadian. Kejadian berarti. Kejadian 25:21. Ya, karena saya hafalnya Inggrisnya bukan bahasa Indonesianya. Genesis. Ini tadi si Ibes udah nelpon, dia udah deket sini. Oh, dia mau ke sini emang? Bukan, dia daerah sini jadi saya. Oh. Mau caw. Apa? Mau debat ah? Nggak ada, mau ngopi. Mau ketemu. Ketemu di mana Bang Jibril? Bang Daerah Jibril sini, mau, sini Bang Kuningan. Jibril mau ini Oh, juga. Kuningan. Rambutnya mau diputihin juga berarti. Bang Jibril. Siap. Bentar, Bang Jibril. Siap. Itu Ducati itu harga berapa? Astagfirullahaladzim. Sebut merek Ducati apa? Saya nggak tahu. Jangan sebut merek, nanti kita kena Bang Ayub. Izin undur diri, Ustadz semua. Bentar dulu, di Bang sini. Jibril. Satu kali lagi. Satu lagi. Siap. Bang Jibril, mohon ditanyakan kepada Mas Saha tanggal berapa mau bersyahadat. Mohon. Waduh, itu saya nggak. Saya justru orang-orang kayak begini saya nggak mau gitu loh. Jadi biarin aja. Yang penting jadi teman aja, jadi teman. Ya, tapi Assalamualaikum. mereka ini jinak-jinak loh, mereka berdua ini jinak-jinak. Oh, awalnya galak, Bang. Ini Petra ini galak. Tapi begitu ditabok data baru iya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kayak yang saya sampai ketiduran itu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.
Petra. Ya, ya, ya. Apa lagi yang ingin kau ketahui tentang Islam? Ini mumpung ada Ustadz Alwan ini. Mumpung beliau lagi Iya, bertanya aja tentang Islam pada Ustaz lagi Alwan, ada adem Om malam Herifa. hari ini. Wah, memangnya saya kalau malam-malam lain nggak adem ya? Iya kan? Bukannya saya selalu hadir membawa kantuk. Iya kalau Bang Alwan gitu ya. Saya Coba Jadi kalau Petra, selalu apalagi buat ngantuk. Petra? Seputar Islam Petra. Ah, gimana ya? Atau kalau kamu tak mau bertanya, biar saya yang bertanya. Jangan dulu. Tanya. Jangan dulu, Kang. Tanyalah. Ya, silakan tanya Bang Petra. Tanya. Oh, saya yang diizinkan bertanya. Wah, kalau iya, saya oke, tanya oke. itu repot itu. Kalau saya yang bertanya, aduh, aku kasihan sama kamu. Nanti kamu jadi ateis nanti. Inilah langsung menjadi hakimnya. Nggak boleh gitu. Coba aku tes ya. Ini yang dasar saja ya, bukan masalah sejarah ini dan itu lain sebagainya, enggak. Aku langsung ke poinnya saja. Petra, Ya, kamu yakin Tuhan itu maha besar? itu lagi. Nah, makanya, karena kamu belum menjawab, makanya aku tanyakan lagi. Ya, Maha besar. ya. Apakah Tuhan maha kuasa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Iya. Baik. Apakah Tuhan bisa menjadi Yesus? Menjadi manusia, bilanglah. Iya, langsung aja lah sebut. Kan langsung ke poinnya aja biar nggak ribet. Apakah Tuhan? Apakah bisa? Ya, bisa. Ya, Tuhan bisa menjadi Yesus. Iya. Apakah selama hidup di dunia ini, di bumi ini, Yesus punya rumah? Punya dong. Oh, punya. Baik, Yesus punya rumah. Baik, pertanyaan saya begini, Petra. Bang Willy di-mute dulu Bang Willy. Bang Willy di-mute dulu gantian. Ya, begini, Petra. Ya. Saat Tuhan yang maha besar itu sudah menjadi Yesus, Petra, Ya. apakah Yesus maha besar, Petra? Iya, tetap dia maha besar. Oh, tetap maha besar. Pertanyaan selanjutnya, Petra, besar mana Yesus dengan rumahnya, Petra? Sama-sama besar. Yesus dengan rumahnya, rumahnya Yesus, itu besar mana, Petra? Gini, dalam Gimana, Petra? Nah, arti gimana, daripada Petra? ya, yang dimaksud dengan rumahnya ini banyak orang mengatakan bahwa gereja itu rumah Tuhan. Sebenarnya salah. Duh, Petra, aku nggak ngomongin gereja, Petra. Yang Jadi aku gini, omongin, gini, kita urut satu-satu biar kamu nggak pusing ya. Kita urut satu-satu. Pertanyaanmu, Petra, di awal aku bertanya, apakah Tuhan itu maha besar? Kau jawab Iya. maha besar. Tidak Iya. ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku tanya, apakah Tuhan yang maha besar itu bisa menjadi Yesus? Bisa katamu. Apakah Yesus punya rumah? Ya kan? Kamu bilang punya. Ya. Nah, pada saat Tuhan sudah menjadi Yesus, apakah bisa Yesus ini disebut maha besar? Kamu bilang Yesus itu maha besar. Pertanyaan selanjutnya adalah, besar mana Yesus dengan rumahnya? Kau bilang sama saja. Gimana sih kau? Ya, besar. Hah? Besar. Ya, besar mana Yesus dengan rumahnya coba? Ya sama-sama besar lah. Loh, kok sama-sama besar? Gimana sih kamu? Iyalah.
Umang-umang kali. Rumah sama badannya besar. Sama besar. Ketawa juga Petra. Dikira keong. Gimana sih Petra ini? Sudahlah, lanjut yang lain lah. Enggak kuat kau Petra. Petra ngomong. Nah, makanya tadi Enggak saya bakal kuat. Kalau kita berbicara akal nih, berbicara otak, berbicara logika, mati logikamu. Setengah bukan. jam kau berdiskusi dengan saya tentang logika, aku jamin kau jadi ateis. Bukan. Yang dimaksud dengan rumah dia apa coba? Ini yang ditanyakan itu menjadi manusia katamu tadi bisa. Makanya ditanya rumahnya gedean Pengertian daripada mana. teologia itu rumah itu apa? Sekarang kutanya kamu. Pengertian daripada rumah dia apa? Ya rumah ya tempat tinggal lah Petra, tempat tinggal. Petra, kamu punya rumah apa tidak? Ya kamu maksudnya kamu punya tempat tinggal. Ini Tuhan itu Gimana? Tuhan itu tidak mempunyai rumah. Kau bilang Yesus tak punya rumah. Kurang ajar kau. Makanya dikatakan Kurang ajar kau Petra. Tuhanmu kau Ini. bilang tak punya rumah. Gembel dia memangnya. Aduh kurang ajar si Petra ini. Tuhannya dibilang gembel. Aduh. baru tahu ya Tuhan Yesus itu nggak punya rumah di dunia ini. Nggak punya rumah dia. Punya lah. Rumah mamanya itu. Aku aja masih punya rumah. Masa Yesus nggak punya? Oh, kalau itu rumah Bunda Maria itu kan ya rumah Bunda Maria. Petra, rumah kamu sama kamu gedean mana Petra? Oke guys, rumah mamanya guys. Oh ya rumah mamanya ya. Gini. Tuhan Yesus juga bisa beli rumah. Oh, Kan? bisa beli rumah. Kalau itu pertanyaannya, Yesus tidak ada rumah dia di dunia ini, tidak ada. Ya rumah mamanya lah dia tinggalin. Loh, itu kan ibunya itu loh, itu kan dipakai hanya seorang hamba. Maria itu, Bunda Maria itu. Nah, namun yang sebenarnya Petra, kalau dia nggak punya rumah pas lagi hujan-kehujanan, panas-kepanasan, kamu kasihan kamu kok tega banget kau sama Tuhanmu. Artinya, Bang, kalau Tuhan Yesus menjelajah itu nanti dia nginap dulu ke rumah itu makanya Bang, artinya. Nah, ketika Yesus lewat dengan bait Allah, apa katanya? Ini tidak berarti nih katanya, ketika mengatakan bait Allah itu. Akan saya robohkan, katanya. Tetapi aku akan membangunnya dalam 3 hari bait Allah ini. Maksudnya adalah bait Allah itu, rumahnya adalah tubuhnya itu. Paham kan secara ilmu teologianya kan? Jadi Yesus itu roh yang ada di dalam dia, itulah rumahnya. Aduh, udah kita ganti topik aja, udah terlalu sering saya dengar yang gini-ginian nih. Saya mau tanya, Saya tanya soal ini aja deh, burung-burung ya. Nah, kenapa? Lebah, apa itu? Iya. Yang penting sudah saya jawab ya tentang rumah Allah ya. Iya. Tahu burung onta tidak? Burung onta atau burung onta? Burung onta tahu enggak burung onta? Burung onta seperti apa itu? Ih, masa nggak tahu burung onta yang nggak bisa terbang itu? Yang kepalanya panjang tuh, atau kayak kirimin gambar dah. Ada yang bisa lihat kirimin gambar enggak burung onta? Yang kayak kalkul itu loh, kalkul. Bang, karena gini, yang namanya onta-onta ini aku nggak diajarkan untuk minum kencing onta, Bang. Bang, bentar Bang Ustadz Awan. Ada pengajaran kencing onta. Mulai kau. Mulai. Kalau nggak salah bunyinya gini Ustadz, kuk gitu kan? Bukan? Itu. Ada gambarnya tuh, gambar. Inti daripada pertanyaannya apa? Iya. Kenapa dia? Iya, jadi ini ada banyak sih ya burung-burung di Bible ini agak aneh-aneh gitu. Ginilah dulu kutanya, baru ingat aku. Kan abang-abang ini kan sering membahas Alkitab. Iya. Nah, ini spontan jawab ya. Iya.
Kamu Tentang percaya pohon Alkitab tidak? Itu paling Nah, pertanyaannya. tunggu dulu. Hmm. Pengertian daripada pohon ara itu yang dikutuk Yesus seperti apa? Coba jelaskan. Pengertian Apa makna maksudnya gimana? daripada ketika Yesus mengutuk pohon ara? Coba jelaskan. Apa makna dari ketika Yesus mengutuk pohon ara? Iya, cepat jawab. Maknanya Yesus jengkel. Terus Kurang dia kerjaan. on-kan powernya. Tadi kan off sebelumnya, dia nggak tahu musimnya, dia off. Tiba-tiba on, marah dia gitu. Terus dia hancurkan dah. Gitu ya? Kurang kerjaan kalau menurut saya. Terus padahal di salah satu misvote itu nggak boleh itu menghancurkan pohon, itu nggak boleh, itu dilarang di ajaran Yahudi. Apa pohon ara itu? Makna daripada ayat itu apa? Ya maknanya Yesus nggak sabar lah, nggak sabaran masa pohon Tanya disalahin. deh ke Petra apa itu maknanya. Ilmu teologianya ada itu, Bang. Gini nih tuh. Yang dimaksud Ini orang dengan pohon mau ara. tanya burung-burung gimana sih? Enggak. Aku tadi kan tadi mau tanya apa katanya kan. Kalian kan sering Selesai loh, woi. Jangan dulu, nanti dulu setelah lanjutkan. Ya, saya tanya nih. Ini soalnya ini Bible ini nggak Jadi sesuai dengan begini, Bang. ini ilmu pengetahuan Kalian kan dasar. sering membahas Alkitab. Coba jelaskan dia dulu. Jelaskan kalian dulu makna Ini kayak orang ini kayak siapa biasa ya yang Pak Pipo kalau orang tanya dia menghindar menghindar. Saya tanya dulu. Iya bang, tadi disuruh bertanya nggak mau. Giliran ditanya, aduh, gimana sih Petra ini? Aku sapa dulu abang aku. Bang Kores, assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Unik pulang nggak bilang-bilang? Malam Bang. Bentar Bang Loren ya, sebentar ya Bang Petra dulu ya. Malam, di-mute dulu Bang Loren. Sabar ya. Siap. Petra, atau Bang Lorenz lah ya. Bang Lorenz tahu burung unta enggak? Burung unta tahu, leher panjang tinggi. Keren dah. Pinter dia nih. Iya. Burung unta itu termasuk binatang buas nggak? Dia bukan binatang buas sih. Oke. Jadi dia nggak kejam, nggak jahat gitu kan? Nggak. Permasalahannya Bible bilang dia binatang yang buas gitu, yang jahat. Gitu. Nggak, kalau burung unta itu bukan binatang buas, Bang. Mungkin dianggap buas karena dia lebih besar daripada burung yang lain, sehingga begitu ketemu dengan manusia menganggap merasa takut karena dia lebih besar. Itu saja sih sebenarnya. Oh, jadi pernyataan buas yang ada di dalam Bible itu berarti salah? Saya sih lebih kepada perumpamaan saja. Oh, jadi kalau tidak benar dijadikan perumpamaan gitu ya? Ya, jadi menurut saya begini. Apa yang dikatakan oleh Bible itu sebuah perumpamaan gitu. Jadi Yosua menyatakan perumpamaan begitu sebenarnya. Terima kasih. Soalnya nanti semua dijadikan perumpamaan. Lanjut lagi di burung onta. Bible juga bercerita tentang burung onta, bahwa burung onta itu binatang bodoh. Setuju nggak dengan statement itu? Burung onta binatang bodoh. Sebenarnya bukan bodoh sih sebenarnya. Kalau burung onta itu bukan bodoh sih sebenarnya. Mungkin karena kepribadian saja. Perilaku saja. Kepribadian burung onta kayak mana? Kepribadian burung onta ya, kalau kita lihat itu kan burung tinggi besar ya. Tapi bagaimana ya, kalau hewan-hewan lain tinggi besar begitu kan biasanya paling kejam gitu ya, paling galak lah. Tapi kan burung onta berbeda dengan burung-burung besar lainnya atau hewan-hewan besar lainnya.
Begitu dia Hubungannya badan dengan bodoh apa ya? Hubungan badannya dengan bodoh. Iya, kan Itu apa? Kalau bodoh, dia bodoh. kalau bodoh kan kemampuan cara berpikir dan otak. Iya. Kalau badan Harusnya nggak kan ada kaitan fisik dengan saja. badan kan? Nah, terus kenapa tadi disebut badannya kenapa? Badannya kan besar, gitu aja sih. Enggak, kaitan kan gini nih, Bible kata burung onta itu binatang bodoh. Bodohnya di mana? Bodohnya. Nah, Bodohnya mungkin ya dia juga kan bisa dimanfaatin orang kan. Gitu sih sebenarnya. semua binatang bisa dimanfaatin orang, berarti binatang bodoh semua ya? Tidak semua juga. Ada yang binatang yang pintar kok. Oke. Berarti dari sisi mana nih binatang Bible mengatakan burung onta ini bodoh? Dari sisi apa nih? Iya, mungkin karena apa ya, perilaku burung onta itu sendiri mungkin seperti itu. Itu aja sih dari saya. Itu aja dulu dari saya. Satu lagi. Kalau asumsi saya begini Bang, kalau asumsi saya Iya. begini, kenapa burung onta itu dibilang bodoh? Karena burung onta itu tidak bisa terbang. Nah, mungkin begitu. Oke. Satu lagi misalnya burung onta ini memang nggak sesuai dengan, saya sudah nonton videonya itu. Ya. Bible kata burung onta itu kalau dia habis bertelur itu telurnya dia apa itu nggak urus, kata Bible ya. Terus saya nonton burung onta itu nggak begitu loh, dia justru malah dia tanam itu telurnya biar nggak keinjak-injak. Gimana itu? Kalau saya begini, saya belum pernah membaca tentang bagaimana burung onta bercerita tentang burung onta di dalam Bible ya. Itu sih sebenarnya. Sehingga buka Ayub pasal 39 Bang, baca aja pasal 39 secara saya utuh. tidak pernah memahami kehidupan burung onta itu sendiri. Kalau kita mencontohkan burung onta itu sih sebenarnya. Intinya kalau saya sebut Bible itu enggak asal sebut ya, itu ada dasarnya. Lanjut lagi, yang ini masih burung-burung, ini saya bicara biologi ya. Katanya di dalam, kalau ini saya sebutin dah ya, di dalam Ulangan ya pasal 32 itu. Elang itu katanya dia taruh anaknya itu di atas sayapnya. Gimana? Iya ya. Kalau terbang dia taruh anaknya di atas sayapnya. Semua sih sebenarnya perumpamaan. Secara nyata sih saya belum Perumpamaan ya. Jadi semua perumpamaan. bukan makna sebenarnya. Kalau makna sebenarnya nggak sesuai dengan sains Karena ya. kalau makna sebenarnya itu belum pernah terjadi ya. Tapi semua itu adalah bahasa perumpamaan. Itu sih sebenarnya. Perumpamannya apa itu maksudnya itu? Anak burung. Karena dicerita di dalam apa namanya? Di dalam Ulangan itu benar-benar cerita tentang binatang, iya. Oh, mungkin begini Bang, asumsi saya begini Bang. Dibantu itu lagi ya, perumpamaan. oke. Iya. Karena itu tak mungkin dilakukan oleh sang elang. Kalau sang elang menaruh di atas sayap induknya, kemungkinan bayinya itu jatuh gitu. Jadi itu nggak mungkin gitu Bang. Perumpamaannya mungkin seperti itu. Ntar. Maksudnya di atas sayap itu ada sabuk pengaman ya? Bukan. Jadi enggak. Kalau dia ditaruh di atas sayap, pastinya kan jatuh itu gitu. Lah itu kan di atas sayap, narasinya saya, di atas sayap. Lah ya itu kan nggak mungkin gitu. Makanya dibilang perumpamaan oleh Bang ini. Oh, gitu. Sorry. Iya. Berarti perumpamaan lagi ya. Kalau di dalam Imamat dikatakan burung punya 4 kaki, itu gimana, Bang? Gimana itu, Bang? Burung kakinya 4. Perumpamaan lagi ya? Sebenarnya begini. Semua sih kita mengarah kepada sebuah perumpamaan semua. Karena secara nyata di alam ini tidak ada burung berkaki 4. Ya.
Bahkan berkaki tidak, 3 pun tidak ada. Gitu. Jadi semua itu kalau dilihat secara nyata bisa burung karena dia terbang. Ya, tapi kan definisi burung kan bukan cuma terbang. Kalau terbang-terbang begitu juga tupai juga bisa terbang tuh. Tapi kan tupai kan Ada sayapnya beda. juga. Tidak ada sayapnya, dia hanya Ada. Tupai itu ada sayapnya. Kalau tupai itu Bang, itu kulit perut yang dikembangkan Ya, jadi sayap. ya Beda jadi dengan sama dengan kelelawar. Kelelawar juga sama kayak gitu posisinya. kelelawar, dia memang diciptakan sayapnya ada. Begitu. Beda dengan tupai. Tupai benar dia bisa terbang. Itu karena kulit perut dikembangkan dan bukan sebuah sayap, tapi hati sebuah kulit. Beda dengan kelelawar. Kalau kelelawar, dia memang diciptakan memiliki sayap. Bang, tupai loncat, melayang tupai itu. Kelelawar maksud saya. Kelelawar gimana? Karena gini, di dalam buku-buku biologi nih ya, nggak ada tuh kelelawar tuh dibilang jenis burung. Setahu saya loh ya. Tahu nih kalau Kores di kamusnya beda kayak kali ya. Kores mau lanjutin Kores. Kita lagi ngobrol santai anu aja nih. Apakah hewan-hewan kayak apa kayak? Ya, masalah dunia satwa ini. Oh iya. Kalau soal dunia satwa itu apa ya? Aku kurang ini sih, paling yang soal ini loh, babi. Nah, itu babi itu Yesus sering ya makan babi. Gimana Bang Lauren? Coba. Kalau saya begini, saya tidak pernah mengetahui apakah Yesus itu makan babi atau tidak, ya. Tetapi kalau saya sendiri, ya makan babi. Memang dulu babi itu dianggap haram, begitu. Itu dulu ya, sebelum perjanjian. Ini kalau menurut keyakinan saya itu sebelum perjanjian baru itu dianggap haram karena dia berkuku 2. Babi itu dianggap haram. Nah, tapi setelah setelah adanya perjanjian baru, maka itu semua dengan kehadiran Kristus itu menghapus semua itu sehingga babi pun kami makan, boleh makan. Ya, itu menurut kami ya. Jadi saya tidak berbicara tentang yang lain. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini terus ada kemungkinan Yesus makan babi sama ini juga. Yesus itu ketika berbicara kepada Bapaknya, dia berjoget-joget ya. Begini, secara apa ya? Secara nyata kan kita tidak pernah tahu karena kita bukan hidup di zaman Kristus itu. Jadi Yesus hanya meninggalkan cerita melalui Alkitab, ya. Kalau soal kehidupan dia, kita tidak pernah tahu. Karena ini berdasarkan cerita Alkitab saja atau cerita kitab suci saja. Itu siapa? Ya. Terus kalau gitu Yesus ini dia memuliakan lambang salib juga ya? Maksudnya? Yesus kemana-mana dia memuliakan lambang salib. Aku kan melihat Yesus itu dari Kristen sekarang. Kalau Kristen makan babi, maka Yesus pun makan babi. Kalau Kristen ketika memuji Tuhan dia berjoget-joget, maka Yesus pun berjoget-joget. Ketika kekristenan memuliakan lambang salib, maka Yesus pun memuliakan lambang salib. Gini abangku. Ini sepengetahuan saya, ini pemahaman saya saja. Lambang salib itu dipakai ya setelah dia sendiri tidak ada. Ya. Dulu waktu dia masih ada tidak pernah dipakai lambang salib itu. Lambang salib itu dipakai
oleh pengikut-pengikutnya setelah dia tidak ada. Begitu. Kenapa lambang salib dipakai? Karena dulu dia disalibkan. Itu sebenarnya. Oh, jadi Yesus itu tidak memuliakan lambang salib, tapi kekristenan memuliakan lambang salib gitu. Iya. Oh. Gitu. Kami yang bisa gitu ya? yang memuliakan lambang salib itu. Karena maksudnya? Ya, aku kira kalau yang disebut pengikut itu ya ngikutin dia gitu. Dia begitu ya dia begitu juga. Dia tidak pernah mengatakan bahwa lambang saya ada lambang salib. Begitu. Sama Jadi, kayak ibaratnya begini. Sama kayak ibaratnya begini ya, Bang. Gimana? Ibaratnya begini. Partai. Misalnya partai PDIP itu lambangnya kepala banteng. Iya. Dan bisa juga suatu saat itu akan dirubah. Dulu PDI itu bukan seperti yang sekarang lambangnya. Gitu. Jadi semua pengikutnya itu akhirnya ya mengagung-agungkan lambang-lambang itu. Iya, misalnya gini kan, pemimpin PDIP menggunakan lambang PDIP, pengikut PDIP pakai juga lambang PDIP. Nah, di sini menarik, Yesus tidak pakai lambang salib, tapi kekristenan pakai lambang salib gitu. Ya, itu kan karena itu pengikutnya, begitu loh. Apa yang diikutin kalau yang diikutinnya ini sendiri nggak pakai lambang salib? Gitu. Karena begini, karena lambang salib yang dipakai karena dia dulu disalibkan, gitu loh. Nah iya, maksudnya ini lambang salib ini kan lambangnya bukan lambang Yesus ya? Salib itu lambangnya Yesus bukan? Salib itu melambangkan atau menunjukkan atau mengenal bahwa dulu Yesus itu pernah disalibkan. Itu sebenarnya. Maka lambang itulah yang dipakai untuk dikenang oleh para pengikutnya. Iya, soalnya kalau aku dari pihak luar ketika lihat lambang salib, wah, Romawi nih, gitu. Karena yang sering bawa lambang salib ke medan perang gitu, ke eksekusi, Romawi biasanya. Ya. Karena begini, karena menurut mereka lambang salib itu adalah dianggap sebagai ciri khas daripada pengikut sih sebenarnya. Itu sebenarnya, Bang. Oh, ciri khas dari pengikut. Jadi nanti Yesus akan mengenal ya, Yesus akan mengenal umatnya dari lambang salib tersebut. Kalau begini, Yesus juga tidak akan seperti itu. Ini tidak akan seperti itu. Pakai oleh pengikut-pengikut selama dia masih ada di dunia ini. Tidak berarti Kristus mengenal pengikutnya dari lambang salib itu. Karena sebenarnya Kristus itu menyayangi semua orang. Begitu. Hanya saja ada orang-orang tertentu atau manusia-manusia tertentu ya seperti agama lah sekarang seperti itu. Sebenarnya Kristus itu bukan hanya untuk orang-orang yang hanya untuk orang Kristen aja, bukan, karena dia orang Buddha bisa ya? Dunia. Ya. Orang Buddha bisa. Asalkan dia percaya. Oh, jadi nggak apa-apa lu Buddha tapi percaya Yesus, lu selamat gitu. Iya, yang penting dia mantap. Percaya. Itu abangku. Lo Islam juga dong kalau gitu. Kalau dia percaya. Nggak apa-apa dia Islam. Iya, gue percaya Yesus. Iya, gue percaya Yesus itu diselamatkan dari penyaliban. Sanjur selamat, bukan diselamatkan, sanjur selamat. Apa yang diselamatkan? Ya, yang diselamatkan ya jiwa kita pasti. Dari apa? Dari penyiksaan mungkin untuk penebusan dosa lah. Begitu. Oh, jadi kalau percaya Yesus kita selamat dari penyiksaan dosa. Seperti itu. Oh, keren banget. Mudah banget masuk surga ya? Ya begitulah. Tapi begini loh.
Makanya kan Tapi begini pemahaman begini. Bang Ya, Bang mau Loren, dikoreksi Bang dulu. Loren. Bentar Bang Loren. Tapi begini Iya, ya. iya. Ya, Saya pernah mendengar dari ya katakanlah pendeta gitu ya. ya, Pernah bilang begini. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu orang-orang itu berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bermukjizat demi namamu? Maka waktu itulah aku akan berterus terang. Enyahlah, aku tidak kenal kalian. Kalian sekalian pembuat kejahatan. Bilangnya sih begitu, Bang. Gimana tuh? Udah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan, bermukjizat, tapi malah diusir oleh Yesus. Gimana tuh kalau ada ayat yang demikian itu? Jangan Coba manipulasi dijelaskan. data, baca benar ayatnya. sebenarnya Kenapa, Bang? begini ya Bang. Benar ayatnya katanya Bang Kenapa? Boris. Benar gini. Kenapa Bang? Kenapa, Bang? Kenapa ya? Siapa yang ngomong barusan? Bang Mayor Kenapa yang baca yang benar ayatnya. Sebentar Bang Mayor, sebentar. Bentar. Bang. Iya. Nah, nanti kita kasih Begini ya, ayat. Bang. Gini. Iya. Kenapa Iya. Yesus berbicara seperti itu? Karena Yesus tahu ya bahwa orang-orang itu tidak percaya dengan Yesus. Begitu sebagai perantara. Dia percaya kok, Bang. Hmm? Dia percaya menyebut Yesus Tuhan, mengusir setan menggunakan nama Yesus demi nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus. Coba gimana tuh? Menyembuhkan orang demi nama Yesus artinya menggunakan nama Yesus. Mustahil orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bernubuat, mengusir setan, bermukjizat dalam nama Yesus. Itu mustahil. Kenapa Yesus gimana tuh? Berbicara seperti itu? Karena apa? Yesus tahu orang itu hanya berkata-kata di dalam mulutnya, di dalam mulutnya, tetapi di dalam hatinya dia tidak pernah percaya tentang Yesus Kristus itu. Begitu. Makanya dia berkata-kata, gitu loh, saudaraku. Gitu. Oh gitu ya. Ya, nggak apa-apa sih. Saya kan cuma bertanya, Bang. Saya kan nggak ngotot kalau Abang sudah menjawab kan gitu kan? Sip. Apa John? Apa kau Major apa kau? Apa kau? Bilang apa kau? Dia katanya suruh baca ayatnya yang benar katanya Bang Mayor. Ya benar ya? Iyalah, masa dipotong-potong dia, Bang? Oh, dipotong-potong. Loh kok dipotong-potong? Waduh, masa sih? Coba Bang Ayu baca. Gak begitu Bang Ayu. Coba kau baca sendirilah. Sendirilah. Baca Bang Mayor silakan. Kita itu harus disiplin gitu loh. Ya coba kau baca. Di mana ayat itu? Coba di mana ayat itu? Ya tunjukkan di apa. Iya, kau baca, tunjukkan kau di mana ayat itu. Pasal berapa, ayat berapa, coba kau tunjukkan. Apanya? Pasal berapa? Kan kamu tadi yang bawa data seperti itu. Kau tahu nggak ayat itu? Iya. Pernah dengar ayat itu? Bukan cuma pernah. Emang itu iman saya. Tertulis di mana itu? Di dalam Alkitab. Iya, di Yohanes kah, Markus kah? Lukas kah? Matius kah? Iya, tertulis di mana itu? Lukas, Matius, Yohanes, Markus? Bacain aja. Bang Ayub muter-muter dari Bang Ayub. Udah bacain aja. Ya udahlah. Aku ajarin ya. Makanya Bible itu dihafal gitu loh. Ya. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Coba kau baca di situ. Baca. Enak banget hidupnya Bang Mayor. Bukan gitu. Gak mau. Kalau aku yang baca gini. Merasa diri udah merasa Tuhan gitu. Gini Major. Kalau aku yang membacakan, kau perintah aku membaca, pinjam dulu 100. Lanjut Kores.
Gak ada duit aku. Siap. Mantap. Waduh, nggak ada duit. Gajian. Bang Majo pinjam dulu 100 juga ada itu datanya Bang Gores ya. Nanti lah tunggu gajian. Ada datanya tunggu gajian lah. Tadi aku sampai mana ya? Oh, tadi oh iya. Jadi Islam juga selamat ya masuk kerajaan sorga. Surga mana sekarang? Oh iya. Kerajaan sorga. Katanya kan kan lu bisa tetap Buddha tapi percaya Yesus kan gitu dibilang tadi. Ya tetapnya surga Kristen ya. Ya surga kami memang itu surga gimana dulu zamannya waktu zamannya dulu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Itulah surga yang dikejar manusia yang sebenarnya. Keabadian. Yang nggak pakai baju. Ya, sana itu nggak ada sana titik, nggak ada apa, memang nggak ada tahu itu soalnya keabadian cuma ya damai sejahtera. Nggak ada titik ya. Iya. Jadi malaikat ya? Kawin mawin nggak ada. Coba, jadi malaikat nggak sih? Iya. Sama kayak malaikat. Oh iya. Itu surganya orang Kristen. Tapi Bang Gores seperti malaikat kan di sana ya? Iya. Bang Gores di sana di malaikat tidak akan pernah mati. Di surganya orang Kristen ada yang jual minyak Bang Gores. Ada itu. Aku nggak ke sana, aku lebih ke sini. Oke. Aku lebih ke sini. Iya. Nah ini. Iya juga sih, gimana mau kawin ini? Badannya cuma sayap 6 sama kepala. Gini loh, yang namanya nafsu itu kan duniawi. Ya enggak? Ini hidup seperti malaikat tuh begini kan? Tunggu. Ini dua ini. Iya, kedagingan kita itu hasil dari duniawi, biologis kan. Ini ya. Oh iya. Itu siapa? Gimana mau kawin? Siapa yang kawin? Kasih tahu dulu sama dia tuh, kasih besok jangan pulang ibadah besok tuh. Loh, Kores. Itu kalau orang Kristen sudah masuk surga, bentuknya seperti itu nanti. Iya, ini malaikat katanya begini malaikat. Imajinasi orang kan bebas, nggak usah di ini. Oh, imajinasi. Loh, ini kan ada ininya kalau nggak salah ada ayatnya ini. Iya, orang imajinasi itu kan nggak dilarang, biarin aja. Imajinasi saya beda. Ini sayapnya ada mata-mata semua. Iya bener sih, ini nggak bisa kawin kalau kayak gini. Gimana kawin ya? Susah. Jadi makanya nggak bisa. Gini. Kita yang ada di rumah ini, kita dalam bentuk sebenarnya itu dalam bentuk kelompok yang berbeda. Tuhannya berbeda, segalanya berbeda gitu. Makanya kita tuh sampai kapanpun nggak bakalan ini nyambung. Itu ini percaya. Iya. Aku nggak dapat datanya kayak gitu Bang Gores, ntar aku minta. Belum tahu Kores ya. Lihat tuh. Gini dia. Apa Petra sayang? Apa Petra? Wih, gaya banget besar kenapanya. Oh, mau buka. Kamu mau buka apa? Jangan kau buka baju kau. Nanti kena banned gua. Mau ngapain? Mau Hah? Mau ngapain gua tanya? Kalau misalnya hidup malaikat seperti kayak gitu, gua nggak ini deh kayaknya nggak mau masuk surga Kristen. Suwe ngasih gambar babi, Petra. Suwe lu. Udah. Oh, dia pedagang ini ya, pedagang babi ya? Iya, dia kayak itu. Ternak Bang Gores. Ternak. Oh, babinya ping-ping. Jagat itu. Ada berapa? Ada berapa katanya Bang Gores? Ada berapa Petra babinya? Di Padang Bulan mana ada kayak gini di Jalan Universitas. Apa Bang? Ada berapa babinya itu? Babinya ada berapa? Di Jalan Universitas mana ada seperti ini, orang punya kandang seperti ini. Aku lagi di rumah kawan Bang. Oh, gua kira lu yang ini. Aku lagi di rumah kawan. Kita potong. Baru sampai.
Ya foto-foto bareng Itu aja anak lah. babi satu harganya berapa, Petra? Harga anak babi itu satu kalau 1.500.000. dijual. Nggak Berapa? tahu bang. 1.500.000. 1.500.000. Berapa? 300.000? Oh, 1.500.000. Enggak lah, 1.500.000. Alhamdulillah. Bang, itu soundcard Itu yang yang berapa belum Bang Kores? disunat itu yang belum disunat. Kalau udah sunat mahal lagi. Iya, 1 Bang juta. Kores. Soundcard Ya, yang berapa itu? Soundcard yang berapa? yang 3.700.000. Wih, mantap. Ini juga harga ya. 3 babi nih, soundcardnya harga 3 babi nih. Babi kasih 3 baru lu dapat ini, Bre. Jadi gimana kawan-kawan? Apa ya? Gua rasa sih yang namanya Tuhan itu kan nggak bisa lah jadi manusia ya. Tuhan Ya, itu Tuhannya siapa? ini Osiris. Kores belum nyimak ya. Kores belum nyimak di awal ya. Kata Kenapa Petra emang? ini, kata Petra ini Tuhannya tak punya rumah. Oh iya itu kemarin kan aku tanyain tuh. Tuhan lu punya rumah nggak? Oh nggak punya rumah. Wah nggak maha kuasa kalau gitu. Sebenarnya Tuhan tuh punya rumah, Bang. Oh punya rumah. Iya dong, rumahnya Tuhan itu ya. Jangan Kalau raya. menurut, Nah, beda lagi nih, menurut saya beda sendiri lagi nih. begini, saya adalah Gimana, bait gimana? Allah. Tubuh saya ini bait Allah. Oh rumahnya di badannya Lauren. Iya dong, ya kan? Oh. Saya adalah bait Allah. Gitu. Jadi kalau Lauren tabrakan motor, Tuhannya juga kecelakaan. Bukan begitu, Bang. Oh nggak gitu, nggak gitu. Maaf. Ketawa dia. Maksudnya begini, kenapa tubuh saya disebut bait Allah? Ya karena saya yakin bahwa Tuhan itu Allah, gitu. Gitu, Abang. Tuhan itu Allah, Tuhan itu ada, gitu loh. Jadi kami dari Maka Kristen dengan bisa bertanya. tubuhku ini, dengan badanku itu, ini saya menyembah Allah itu. Maka tubuh saya disebut bait Allah. Jadi kalau ibadah depannya cermin. Bukan begitu. Enggak juga. Cara menafsirnya. Oh iya. Bukan begitu cara menafsirnya. Lo gimana beribadah ke badan sendiri itu gimana caranya? Beribadah begini maksudnya. Bait Allah secara umum. Iya. Itu pasti ke gereja. Ya kan? Secara pribadi, tubuh saya ini disebut bait Allah. Tempatnya Allah itu. Jadi Tuhannya di gereja atau di badannya Lauren? Tuhan itu pasti ada bersama, selalu melindungi saya, ya. Selain iya, ini bukan soal perlindungan, ini perumahan ini yang kita bahas. Gini bang, gini. Selain saya beribadah ke gereja secara umum dengan umat-umat lain, saya juga bisa beribadah secara pribadi, berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Itu melalui tubuh saya, gitu loh. Maka tubuh saya. Nah itu gimana caranya? Hah? Itu badannya digimanain? Berdoa. Gimana caranya berdoa menghadap ke badan sendiri? Gimana caranya? Bang Mayor di-mute dulu, Bang Mayor noise. Bang Mayor di-mute dulu noise. Ya halo. Ya di-mute dulu sebentar. Noise soalnya. Kenapa? Aduh, lah. Bang Kores kemana? Kenapa? Di-mute dulu noise. Nah, Bang Kores kemana? Nah repot lagi. Baru ngomong. Oh di bawah. Sinyal. Kenapa gue di-kick? Ya enggak. Oh kan. sinyal. Apa yang ngekik Bang Kores lah. Iya. Kita ketemukan kemarin. Mantap. Ya, terus Lauren, Ya. apa yang gue mau tanya? Ini ya Lauren ya. Yesus itu kan mati di salib ya. Kalau Kristen mengimani itu ya. Iya. Nah, dia disalib jam berapa? Dia disalib jam berapa? Saya tidak tahu disalibnya, yang jelas kan siang. Untuk jamnya saya tidak paham. Karena kejadian itu kan kejadian masa lalu lah. Ya, tidak pernah tertulis jamnya jam berapa.
Ya, tapi yang jelas siang. Oke lah, kita anggap jam 1 lah ya. Mau nggak kalau siang lah, jam 12 jam 12, oke. Salib jam 12. Ya. Terus matinya jam berapa? Ya. Matinya juga saya kurang tahu jam berapanya. Tapi yang